Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Selamat siang Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Budi Dharma, Tangerang ingin melakukan wawancara. Apa boleh saya mewawancara Ibu? Silahkan. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Saya Fani. Stefani. Fani. Oh Fani. Jabatan Ibu dalam perusahaan ini sebagai apa ya? Kalau sekarang GM ya. GM. Ah. Tanpa panjang lebar, pertanyaan pertama kami sampaikan Bu. Skema industrialisasi 4.0 sedang mewabah berbagai industri di Indonesia. Apa saja yang perlu dipersiapkan calon karyawan saat ini selain mengandalkan ijazah pendidikan? Yang terutama ya, Iya. mental ya, karena modal ijazah aja itu nggak ada gunanya ya. Saya banyak sekali ngetes anak-anak yang lamar ke sini, nilainya bagus, begitu dites nggak bisa apa-apa ya. Saya nggak tahu nilai mereka dapatnya dari mana tuh ya, entah hasil nyontek, entah dari mana, saya juga tidak tahu. Ada yang nilainya bagus, terus saya tes bisa, tapi begitu nyemplung di dunia kerja nggak kuat secara mental ya. Jadi saya bilang anak-anak sekarang itu ya mentalnya mental tempe ya. Jadi saya mending ngomong pahitnya aja nih ya. Jadi kalian kan ini akan menghadapi ini sebentar lagi nih. Nah, jadi terutama mental sih. Lanjut pertanyaan berikutnya Bu. Apabila Ibu menduduki posisi sebagai HRD Manager, calon karyawan seperti apa yang akan dipilih untuk mendukung perusahaan semakin kompetitif? Oke, yang saya pilih itu tentunya yang mencakup 3 aspek ya, sama IQ, EQ, sama SQ ya. Jadi IQ ya itu kan kecerdasan intelektual ya. Kalau SQ itu secara spiritual. Kalau EQ itu emosi. Nah, kalau intelektual yaitu tadi kembali ke kecerdasan ya. Kalau SQ itu kan dia misalkan loyalitas, kejujuran itu tercakup di situ ya. Kalau EQ itu emosi, kembali lagi yang tadi saya bilang mental. Jadi kalau saya ya, karena di sini kan saya juga handle semuanya, tentunya saya akan milih yang mempunyai 3 aspek itu. Tetapi jujur saya bilang jarang sekali yang bisa memenuhi 3 aspek tersebut. Jadi penting 3 aspek itu ya. Betul. Oke lanjut Bu. Sebagai HRD Manager, bagaimana Ibu memposisikan tim HRD sebagai divisi yang layak dipertimbangkan oleh atasan? Oh iya, HRD itu sangat penting karena dia tombak utama untuk mensortir karyawan-karyawan yang kita terima ya. Karena suatu perusahaan tidak akan berjalan tanpa ada karyawan. Ya, begitu juga kalau seandainya tim HRD itu menerima karyawan yang asal-asalan, itu juga nggak akan membuat perusahaan itu berkembang. Karena kalau karyawan itu tingkat loyalitasnya rendah, kecerdasannya rendah, ya tentunya akan semua pekerjaan itu akan lari di tempat. Kalian paham ya maksud saya? Ya, nggak stuck di situ aja, udah gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, nggak ada inovasi. Nah, makanya saya
saya bilang HRD itu sangat penting. Jadi kalau mau dibilang HRD sangat penting, semua bagian sih penting ya. Semua bagian sih penting. Cuma kalau untuk dari segi pengrekrutan ya pastinya HRD yang paling penting. Di setiap perusahaan pasti ada HRD. Terus bagaimana langkah perekrutannya, Bu? Langkah perekrutannya ya kita melakukan tes ya. Nah, kalau di sini di sini kita melakukan tes itu ada yang namanya aptitude, ada yang namanya attitude. Nah, kalau attitude itu dia tes kecerdasan, ya. Nah, misalkan hitung-hitungan, logika, seperti itu. Kalau yang attitude, nah itu tadi, ini anak sikapnya seperti apa, ya? Apakah dia pemarah? Apakah dia lembut, ya? Apakah termasuk orang yang jujur, seperti itu. Dan yang paling penting, ini anak cocoknya di bidang apa. Nah itu sangat penting, ya. Karena begini, belum tentu seorang pemarah itu tidak akan diterima sama perusahaan, ya. Karena terkadang justru itu yang diperlukan. Kita lihat dulu, kita lagi butuhnya bagian apa nih. Seperti itu. Kalau di sini kita melakukan tes-tes yang begitu ya. Jadi yang utama itu attitude ya, Bu, ya segalanya. Betul, karena karakter itu susah untuk dirubah. Ya. Di pandemi ini, di saat pandemi ini, adanya pengurangan SDM dilakukan atau tidak? Maksudnya pengurangan karyawan. Oke. Kita bersyukur sekali kalau untuk di sini kita tidak ada melakukan pengurangan karyawan sama sekali. Sama sekali tidak ada. Nggak terdampak, Bu, ya? Berarti Tidak. nggak ada dampak dari Tidak. pandemi ini ya? Tidak, ya. Waktu di awal-awal aja ada sedikit, tetapi justru malah dari akhir tahun sampai sekarang justru kita dapat sedikit peningkatan sih. Jadi sebenarnya saya sih jujur bilang ya, dari COVID ini ada sebagian orang yang sangat terdampak, ada justru malah sebagian yang diuntungkan loh. Ya. Nah, contoh dulu masker itu tidak laku. Ya, sekarang laku. Ya, jadi makanya ada yang terdampak atau bahkan ada yang malah maju malah perusahaannya. Gitu. Jadi enggak ya, Bu, ya? Enggak, jadi khususnya di perusahaan ini enggak. Nah, Menurut Ibu, area apa aja yang paling membutuhkan peningkatan di area ini? Di era ini? era ini, Iya. maksudnya zaman ini gitu ya, zaman milenial ya. Iya. Peningkatannya dalam segi apa nih? Dalam segi kemampuan kalian sebagai calon karyawan atau apa? Peningkatan Kemampuan mungkin. Kemampuan sebagai calon Iya. karyawan kalau menurut Iya. saya ya. Ya itu tadi saya bilang mental. Mental sama karakter itu yang harus dibentuk. Yang berikutnya, tantangan terbesar sebagai HRD dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Oh. Jadi HRD itu memang paling susah gampang karena yang kita hadapi itu manusia. Iya. Ya, ngurusin orang itu paling susah. Iya. Ya, kebetulan kan saya di sini kan megang finance, accounting juga ya. Kalau pekerjaan accounting kalau salah tinggal saya tipek, selesai. Benar-benar. Ya, tapi kalau manusia bikin salah nggak bisa saya lakukan demikian. Sifatnya beda-beda. Sifatnya berbeda-beda dan cara penanganannya pun berbeda-beda. Mungkin dari kalian berdua aja, ya. Misalkan kalian karyawan saya nih, misalkan antara Franz dan siapa maaf? Alvin, ya. Misalkan Franz bikin salah atau Alvin bikin salah, mungkin saya menghadapinya akan berbeda loh. Iya. Ya karena betul, karena gini karyawan saya itu ada, saya baru ngomong, saya belum marah, dia udah netesin air mata. Oh, iya. Saya belum marah, dia udah netesin air mata. Tapi ada yang saya udah marah kayak apa, dia lempeng aja begitu. Oh iya, pasti ada yang begitu. Ada, ya. Bisa Jadi disamaratakan. nggak bisa. Jadi tantangan terbesar itu yaitu ngadepin orang ya, yang wataknya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, itu tantangan terbesar sih jadi HRD. Ya, jadi kita harus tahu sifat masing-masing dari karyawan juga. Kalau mau dibilang tahu, tentunya nggak bisa mengenal orang itu dalam 1-2 bulan, Iya. nggak bisa.
Ya kalian kan mungkin ini dari jurusan SDM ya. Iya. Nah, tentunya kalau dari jurusan SDM tentunya calon-calon HRD ke depan ya. Iya. Kalian bisa ngerasain deh nanti yang ngadepin orang itu tuh bener-bener kitanya pun sebagai atasan harus betul-betul fleksibel sih. Ya, dalam arti kalau dalam bahasa ininya lentuk. Ya, bisa sesuai dengan arah angin. Kita bisa ngikutin juga. Betul, di saat kita perlu marah, kita marah. Di saat kita perlu ngerangkul mereka, kita ngerangkul mereka. Ya, karena kalau karyawan ngelakuin kesalahan itu kan banyak faktor ya. Ada yang karena faktor kesengajaan, ada yang tidak sengaja, ada yang karena faktor kepepet. Nah, itu banyak sekali. Ya, mungkin faktor keluarga bisa. Betul, ya. Saya 17 tahun udah di sini ya. Itu, aduh, udah banyak sekali yang saya hadapi ya. Belum lagi kalau seandainya karyawan itu mengikut sertakan keluarganya. Nah, itu lebih berabe. Ya, jadi misalkan nih kita keluarin dia karena memang satu dan dua hal memang dia sudah melakukan kesalahan yang sudah tidak bisa ditoleran lagi sama perusahaan. Ya, kalau di lingkungan kayak saya begini kadang bawa encingnya, bawa emaknya datang ke sini. Iya, keluarga. Nanya, kok anak saya dikeluarin? Iya. Itu tantangan terbesar loh. Jadi kita juga nggak enak, bingung juga, tapi dia ngelakuin kesalahan. Betul, ya tapi kita sebagai HRD ya kita harus tegas ya. Benar. Bukan berarti karena dia bawa orang tuanya dan segala macem itu kita nggak jadi keluarin dia. Iya. No, kalau buat saya kalau saya sudah mengambil satu keputusan itu buat saya udah benar-benar pikirkan dengan matang sekali kenapa saya sampai mengeluarkan itu anak. Karena ini berkaitan soal perusahaan, bukan bukan soal pribadi. Iya betul. Gitu. Oke, paling segitu aja sih Bu yang mau kita tanyain. Ada lagi? Harapan Ibu dari corona ini apa untuk semua orang, Bu? Harapannya ke depannya? Harapan ke depannya, Iya. saya pengennya COVID cepat berlalu pastinya ya. Iya. Karena terus terang aja ya, dengan adanya COVID ini, semua orang pasti tingkat stresnya meningkat. Iya benar. Betul ya, mungkin yang terdampak dari segi pekerjaan, secara ekonomi dia pasti kena. Tapi bagi yang mungkin secara ekonomi nggak kena, stresnya nggak bisa kemana-mana ya. Iya, Betul ya, kan biasanya kita kerja capek, pengennya liburan ya. Tapi sekarang kita nggak bisa kemana-mana. Iya, bisa. Nah, harapan saya sih COVID cepat berlalu, karena kan mungkin 2 hari yang lalu ya Pak Jokowi juga udah divaksin kan. Udah. Nah, ya betul ya 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah udah divaksin. Raffi Ahmad juga udah divaksin ya. Sebenarnya kan itu untuk pembuktian bahwa vaksinnya itu aman sebenarnya kan. Nah, ya mudah-mudahan sih dengan adanya vaksin semuanya bisa divaksin ya kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, karena yang setahu saya sih virus COVID ini nggak akan hilang katanya. Iya, kayaknya Dia akan ada terus Iya, ya. makin menyebar. Sama seperti flu sih, flu mana hilang sampai sekarang, cuma kan tinggal imunnya kita aja. Kita udah dapat obatnya, hanya buat imunnya. Imunnya aja lagi ya. Jadi harapan saya sih ya itu aja sih. Dalam arti cepat berlalu itu virusnya tidak hilang sih. Memang semua pada ngomong tidak bisa hilang, tapi bisa teratasi lah. Setidaknya dengan vaksin dan dengan mungkin ya itu tadi katanya kan gaya hidupnya berubah kita sekarang. Ya, walaupun ada vaksin mungkin yang saya dengar lagi kan diwajibkan terus kita menggunakan masker ke depannya. Ya, karena sebenarnya kan masker ini bukan hanya untuk COVID aja ya. Iya, emang bagus juga. Bagus juga, mungkin dari penyakit flu-flu yang lain juga atau batuk atau apa kita juga bisa terhindar kan. Ya, jadi harapan saya gitu aja sih, walaupun COVID ini tetap ada, kita semua bisa kembali hidup normal, itu aja. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas wawancara hari ini. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Ya sama-sama, ya karena saya juga pernah seperti kalian jadi mahasiswa. Ya. Tapi emang ini udah wajib ya. Ada prosesnya juga menuju kesuksesan. Oh pasti ya, jadi menjadi seorang yang sukses itu
nggak kayak tiba-tiba bisa langsung, kecuali kalau kita punya orang tua yang memang sudah kaya ya. Iya. Ya, tapi kalau kita yang keluarga biasa-biasa aja, Proses ya. nah itu makanya saya bilang, ya saya sih bukannya menggurui kalian sih, ya kebetulan saya juga punya anak yang remaja ya. Saya selalu mengingatkan juga bahwa persaingan itu sekarang ketat sekali, Iya. ya persaingan itu sangat ketat sekali. Cuma sih mudah-mudahan aja dengan adanya omnibus law ya, itu kan sebenarnya kan untuk menarik investor-investor asing untuk membuka industri di Indonesia. Nah, dengan begitu sih mudah-mudahan lowongan kerja jadi lebih banyak. Iya. Mudah-mudahan ya. Itu pun kalau seandainya bisa seimbang antara si Penduduk. yang maksudnya yang siap kerja dengan Ya, lapangan pekerjaannya. Kalau masih tidak seimbang ya tentunya masih tingkat pengangguran ya pasti masih tinggi. Iya, sama aja. Sama aja gitu sih. Baik. Terima kasih Bu ya Iya. atas waktunya. Oke. Sukses ya. Iya Bu. Ya, cepat lulus. Amin.